Bapak sendiri sebagai sama-sama Gen Z pernah ngerasa FOMO gara-gara lihat sosial media gak? Buat teman-teman di sini mau ngecek apakah dia pengguna media sosial yang baik atau tidak, sebetulnya mudah. Pola-pola yang demikian ketika muncul sesuatu di media sosial, kita terlalu cepat untuk memutuskan atau menjustifikasi bahwa itu benar. Dan Facebook itu muncul itu tahun 2004, yang mana saya saja belum lahir itu ya. Saya lahir itu 2002 kayak gitu. Oh, bisa-bisanya aneh ini bisa menjadikan seseorang yang difabel jadi tersangka. Padahal secara faktanya Belut bisa dipancing? Bisa. lah, kemana Kamu aja gak Azka? tahu? Kamu gak Belut tahu? itu bisa dipancing loh. Bisa dimakan loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, halo Sobat Atom dimanapun berada. Selamat datang di channel YouTube-nya Matsuda Multimedia. Nah, kali ini spesial podcast hari ini kita punya bintang tamu spesial. Nah, tapi sebelum itu ada baiknya saya sebagai host memperkenalkan diri dulu. Halo semuanya, nama aku Risha dari kelas 11 Perbankan Syariah. Dan di sebelah saya ada rekan yang sangat cantik. Boleh perkenalan dirinya? Halo semua, nama aku Askana Mira dari 11 Multimedia. Oke, itu sedikit perkenalan dari kita ya. Kalau mau lebih lengkapnya boleh dicek aja sosial medianya. Instagramnya Auto Matsuda ya. Di sana ada banyak anak-anak kita. Kalau kalian mau ngepoin boleh banget langsung dicek. Nah, bintang tamu spesial kita hari ini seorang bapak guru yang punya paras tampan menawan. Seorang guru yang punya prestasi banyak. Oke. Halo Pak. Halo, selamat siang Risha dan juga Azka ya, dan juga teman-teman Sobat Atom dimanapun kalian berada yang sedang menonton podcast ini. Sebelumnya mungkin perkenalan dulu ya. Saya Trio Nando, kebetulan salah satu guru di SMK Auto Matsuda yang mengajar pendidikan matematika dan kebetulan sekarang diundang ke dalam podcast ini ya. Oke, baik. Berarti Bapak udah lulus? Udah ya. Tahun berapa tuh? Saya lulus itu tahun 2020, kebetulan pada waktu itu sedang Covid ya. Jadi tidak ada perpisahan ya, meskipun sekarang udah dilarang perpisahan ya. Itu generasi kita ya, Pak. Waduh, kacau. Oke, di podcast kita kali ini kita punya tema yang spesial, pembahasan yang spesial yaitu tentang sosial media. Mungkin kalian udah baca judul thumbnail YouTube-nya ya? Iya. Oke. Bisa langsung di-spill pertanyaannya Teteh Azka. Oh my god. Oh my god. Oke, untuk Papa Trio Nando, untuk pertanyaan yang pertama, kalau dilihat dari sejarahnya, menurut Bapak, apa yang mendorong orang dulu untuk membuat platform media sosial dan perbedaan tujuan penggunaan media sosial pada zaman dahulu dan zaman sekarang? Oke, sebelumnya saya disclaimer terlebih dahulu mungkin ya. Saya itu sebagai guru matematika tapi bukan ahli media sosial ya. Cuman saya terlahir Gen Z seperti Risha maupun juga Azka, di mana Gen Z ini anak-anak Gen Z yang erat kaitannya dengan media sosial seperti itu. Maka apa yang saya sampaikan sekarang itu merupakan opini pribadi, kemudian hasil riset yang sederhana. Dan ketika ditanya sejarah bagaimana media sosial ini tercipta dan juga kenapa orang-orang dulu ini menggunakan atau menciptakan sebuah media sosial. Mungkin yang sekarang kita tahu media sosial itu berupa Facebook, kemudian Instagram, kemudian TikTok dan lain sebagainya. Zaman dulu pun juga ada. Pertama kali media sosial itu luncur namanya adalah Seek Degree ya. Di mana bentuknya itu seperti website. Mungkin anak warnet zaman dulu itu sudah tahu ya, ada yang namanya website, kemudian blogspot seperti itu. Dan tujuannya ada media sosial. Kalau zaman sekarang mungkin untuk komunikasi ya, karena sekarang itu sudah berubah, di mana kalau zaman dulu kita komunikasi lewat telepon ataupun SMS, tapi sekarang mungkin sudah jarang ada yang namanya telepon menggunakan pulsa ya. Hampir semuanya kita menggunakan WhatsApp kayak gitu, yang termasuk juga media sosial.
Kalau zaman dulu adanya Sikdigri maupun website itu sebetulnya digunakan untuk berbagi cerita atau berbagi pengalaman penulis-penulis zaman dulu itu untuk menyebarkan hasil karyanya itu selain dari cetak berupa koran, dulu menggunakan website dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi mungkin perbedaan antara media zaman dulu dan sekarang itu tidak terlalu fokus pada komunikasi atau bersosial seperti itu. Mereka hanya fokus untuk menghasilkan sebuah karya mungkin. Ya. Kebetulan Risha juga kan seorang penulis di salah satu website. Waduh, ya. luar biasa itu ya. Tapi memang betul Pak, ada sisi positif dan negatifnya, terutama masalah penonton. Dibandingkan di TikTok, platform-platform lain dan website itu lebih banyak di TikTok, Instagram dan yang lainnya dibandingkan di website karena mungkin pertama tampilannya juga terlihat formal. Iya, betul. Gitu. Dan kemudian mungkin bedanya kalau untuk website kita tidak bisa secara langsung berkomunikasi ya, harus menunggu dulu untuk menerima feedback komentar kayak gitu biasanya ya. Betul. Nah, mungkin itu bedanya. Ya, boleh dilanjut? Oke, untuk yang kedua, kita kan udah jalan nih Pak di tahun 2025. Iya. Tapi Facebook itu gak pernah turun, maksudnya gak pernah menurun secara signifikan. Menurut Bapak, kenapa Facebook bisa Konsisten mungkin ya. bisa konsisten sampai sekarang? Ini Facebook ini merupakan sebuah media sosial yang berbeda dari website yang tadi yang kita tahu bahwa di Facebook ini kita bisa berkomunikasi secara langsung, inbox namanya, bisa inboxan seperti itu sama teman-teman yang sedang online tentunya. Dan Facebook itu muncul itu tahun 2004 yang mana saya saja belum lahir itu ya. Saya lahir itu 2002 kayak gitu. Dan saya kebetulan pengguna Facebook juga, tapi awal mulanya itu ketika masih SD di kelas 6 mungkin tahun 2010-an atau 2011 kayak gitu. Dan kenapa ini Facebook ini bisa konsisten? Pertama dari fiturnya tentunya. Tidak hanya kita bisa menyebarkan cerita ataupun karya atau bikin status, tapi kita juga bisa inboxan atau chattingan dengan teman sebaya, bisa bersosial melalui media sosial kayak gitu. Dan media sosial pertama yang bisa berkomunikasi intens seperti itu awalnya hanya Facebook kayak gitu. Dan kenapa dia tetap bisa konsisten? Karena penggunanya itu lintas generasi ya. Karena pemain Facebook itu kan orang-orang dari gen milenial ada. Betul. Kemudian dari gen boomer juga ada. Betul. Dari kita juga Kita juga ada ada. gen Z ya. Kemudian dari gen alpha kayak gitu. Tentunya sudah mengenal Facebook sampai sekarang karena dilihat dari data pun juga Facebook sampai sekarang penggunanya tertinggi di antara media sosial yang lain kayak gitu. Alasannya tadi karena menarik, fiturnya banyak, kemudian penggunanya juga lintas generasi kayak gitu. Dan pengguna Facebook itu bahkan satu orang bisa 1-2 akun kayak gitu. Itu mungkin yang menjadi dasar kenapa Facebook bisa konsisten sampai sekarang. Bentar. Tadi Bapak lahir pada tahun 2002 saya main Facebook? main Facebook di 2010-an atau 2010-an kayak gitu. Berarti Bapak udah main Facebook Dari kecil? Iya. Iya, dari kecil. Dari zaman HP Nokia tombol, tahu? Oh iya, tahu. Yang Sebelum Android. Sebelum Android itu Facebook sudah ada, tapi tampilannya masih sederhana ya, tidak ada tampilan kayak misalkan bagus kayak gitu. Dulu masih tombol ketik itu. Nokia yang Iya, Nokia yang tombol. sumpah Udah emang bisa ada? Facebook kan dulu? Ada. Oh, kita tahu Tanyain ke kita orang nggak tahu. tuh. Itu udah dari lama. ya, kita taunya buat nelpon ya Iya, kan? itu kayak Terus cuma buat main SMS. cacing gitu loh. Ada Terus juga. buat ini Pak, biasanya kalau di counter, nah pakai HP-nya HP Nokia loh Pak. Nah, Kalau di kita beli pulsa. counter. Kalau nggak pakai handphone kayak gitu, biasanya sewa warnet dulu, zaman warnet. Warnet. Anak-anak zaman warnet itu sebelum adanya PS mungkin ya. Oh iya. Ya, jadi mainnya di warnet, Facebookan, kemudian main game dan lain sebagainya. Berarti Bapak pernah ada pengalaman
dimarahin orang tua pas lagi main PS dong? Waduh, itu sudah jelas ada tentunya ya. Mungkin ini teman-teman Gen Z yang terdahulu atau di milenial ini relate ya, di mana kita biasanya main itu ke PS, meskipun ini sebenarnya bukan hal yang baik ya, atau ke warnet dari pagi sampai malam kayak gitu, sampai dimarahin orang tua. Itu saya juga merasakan kayak gitu ya, efek dari media sosial kayak gitu. Kalau Azga sendiri pas kecil pernah dimarahin gara-gara main apa? Main siang-siang. Main siang-siang. Oh, Iya. harusnya tidur siang. Iya, nggak tidur boleh siang, main. tapi aku malah kabur lewat jendela. Waduh, berani. Berani? Pas pulang berani? Enggak. Enggak. Pulangnya tuh jam 5:30 mau 6. maghrib. Makanya itu dimarahin gara-gara itu. Waduh. Kalau Rich ya, karena dulunya tomboy gitu ya. Mainnya tuh pasti di sawah, ngambil ini Pak, ubi gitu. Mancing belut enggak? Mancing belut. Main. Oh, main juga? Iya, cuma Oh. takut. Jadi berani mancing, nggak berani ngambil. Waduh. Emang belut bisa dipancing? Bisa. Lah, kemana Kamu aja nggak tahu? Azka? Kamu gak Belut tahu? itu bisa dipancing loh. Bisa dimakan loh. Iya, kalau belut bisa dimakan aku tahu, tapi belut dipancing aku baru tahu loh. Mungkin nanti penonton ada yang suka apa namanya ngurak belut ya. Iya, kalau sudah gitu ya. Ini kenapa kita ngomongin belut ya? Jadi itu mungkin ya, zaman dulu memang nostalgia banget sih, apalagi seru sampai sih. dimarahin gitu. Iya, Iya, seru benar. sih zaman dulu masih nggak terlalu fokus ke gadget ya, Iya. terlalu fokus ke sosial media. Itu mungkin perbedaan antara anak dulu sampai sekarang ya. Karena terbatas juga kayak gitu aksesnya. Dulu Risha pernah ada pengalaman main boy-boyan, tahu Pak? Boy-boyan. Iya, jadi di kampung Risha namanya boy-boyan. Itu biasanya yang sendal dirakit ke atas, terus yang dilempar pakai bola kasti. Kalau aku bukan boya-boyaan, apa? lempar sendal. Itu yang kata lempar Iya. terus kalau itu kabur kan kalau jatuh. Dan itu harus dibangun lagi. Iya, itu bukan Iya. boya-boyaan, itu lempar sendal. Oh, lempar sendal. Kalau di Iya. Bapak apa? Kalau di saya apa ya? Sendal lempar mungkin ya. Cuma balik-balik doang dong. Dulu saya nggak pakai sendal soalnya. Pakai Pakai. batu. Bukan batu, apa namanya? Kokoboyan dulu namanya, kokoboyan. Iya. Kokoboyan. Iya, pakai bola kasti dulu. Iya, tapi ditepak nggak pakai sendal dulu. Di Iya, ditepak kayak apa namanya yang sekarang itu? Baseball mungkin ya? Baseball. Nah, seperti itu. iya tahu. Iya, kita gak ngalamin ya. Pernah Kamu ngalamin? main. Pernah main? Main. Aku main cuman nggak versi yang sama kayak Patrio. Iya, nggak sama, tapi aku mainin bola kasti yang bola hijau itu kan. Nah, aku pernah. Main juga dulu. Ya, dulu mungkin kita satu generasi lah Pak, kalau misalnya kita main apa sih umpet-umpetan. Umput-umputan. Petak umpet. Itu bahasanya agak aneh Risa ya. Ngelag Bang. Itu kalau main petak umpet biasanya kalau Risha ngumpetnya di mana? Di rumah. Di rumah. Ya, di rumah ngumpet dulu di rumah, makan, mandi. Itu Itu sampai curang. sampai besoknya juga nggak akan ketemu itu ya. Itu curang, sumpah itu curang. Biasanya Nggak ada boleh anak dong. yang kayak gitu tuh. Tapi itu gak sekali dua kali. Waduh. Setiap main petak umpet Kacau. karena takut kalau ditemuin tuh takut, gak mau. Jadi harus ngumpet seaman mungkin. Seaman-amannya sampai di rumah ya. Ya makan dulu kan, ya mandi dulu. Ya, gitu. tapi itu curang. Kasihan yang itu nyari kamu. Itu lebih ke teknik sih sebenarnya, pinter-pinteran aja. Curang. Aku pernah digituin, aku dicurang-curangin, diceng-cengin sampai seminggu aku diceng-cengin gitu. Gara-gara gitu. Iya. Aku cuma nggak Kacau. sengaja. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, untuk pertanyaan ketiga selanjutnya, aku kan pernah denger nih fenomena cancel culture. Ya. Cuma aku kurang mendalami tentang itu. Nah, menurut Bapak, apa sih tuh cancel culture itu? Oke. Pada pengguna media sosial ini ada beberapa fenomena yang sering kita dengar ya. Salah satunya itu terkait dengan cancel culture, di mana secara sederhananya mungkin seseorang itu jadi mudah untuk menjustifikasi terhadap suatu hal hanya dari sudut pandang tertentu kayak gitu, bukan dari fakta yang sebenarnya. Contohnya kayak gimana? Ini mungkin teman-teman di sini sudah tahu. Tahun kemarin atau bulan kemarin saya lupa, ada kasus yang sempat viral, yaitu terkait dengan kasus Agus Buntung dulu. Oh iya. Ya, Agus Dipabel ya. Saya susah nyebutnya ini Agus apa kayak gitu.
Yang jelas kita tahu bersama di awal Agus Buntung ini viral karena video dia podcast klarifikasi ditangkap polisi. Ya. Ya, benar. Dari podcast tersebut, orang-orang yang terkena fenomena tersebut langsung menjustifikasi polisi. Sempat lama tuh. Ini kenapa polisi kok bisa-bisanya orang buntung jadi tersangka padahal nggak punya tangan. Dan semua orang yang mendengarkan, termasuk saya juga ya, itu setuju pro terhadap Agus dulu. Dan saya memaki juga polisi ya, kok bisa-bisanya aneh ini polisi bisa menjadikan seseorang yang difabel jadi tersangka kasus kriminal kayak gitu ya. Padahal secara faktanya ternyata setelah diusut ternyata memang benar Agus ini adalah seorang kriminal kayak gitu. Nah, pola-pola yang demikian ketika muncul sesuatu di media sosial, kita terlalu cepat untuk memutuskan atau menjustifikasi bahwa itu benar. Padahal seharusnya suatu hal itu harus kita cari tahu dulu dari beberapa sudut pandang. Okay. Apakah itu benar ataukah itu salah. Kayak gitu. Yang terjadi sekarang adalah apapun yang diposting kita akan dukung kayak gitu. Kita akan setuju. Apalagi ketika yang posting ini influencer kayak Iya, gitu. betul. Itu jadi semacam apa ya, banyak orang yang lebih percaya lagi nantinya kayak gitu. Nah, fenomena demikian ini sering terjadi di media sosial. Makanya anak-anak sekarang itu perlu untuk mempunyai kemampuan berpikir kritis, tidak ikut-ikutan kayak gitu. FOMO. Ya, FOMO kayak gitu. Lihat ini kayaknya bener, lihat ini kayaknya bener. Ikut ngehujat padahal kan aslinya belum tentu. Nggak tahu apa-apa. Gak lagi tahu kan. apa-apa. Kosong ya. Nah, harusnya kan segala sesuatu itu harus dilihat faktanya seperti apa. Kalau misalkan kasus kejahatan dari sudut pandang korban maupun pelaku seperti apa, baru bisa disimpulkan. Jangan tiba-tiba menjadi hakim sendiri di media sosial. Ya. Seperti itu. Berarti secara tidak langsung ada beberapa oknum yang pandai memainkan emosi netizen, emosi perasaan. Ya. Dalam beberapa kasus memang kita tahu ada yang namanya buzzer ya. Iya. Ya. Apapun itu. Buzzer. Bapak termasuk? Wah, tidak ya. Yang namanya buzzer itu kan dibayar untuk melakukan suatu hal supaya berita tersebut ter-up atau menggiring opini masyarakat supaya setuju ke pendapat A kayak gitu. Nah, itu yang dilakukan buzzer. Dan itu memang terjadi adanya di media sosial kayak gitu. Saking kuatnya power media sosial untuk menentukan arah pandang masyarakat sekarang kayak gitu. Kamu sendiri pernah baca gak komenan misalkan ya di TikTok nih, di atas komennya ini, terus di bawah tuh komennya beda lagi, terus mereka berdua debat habisin waktu. Itu sering banget, kayak misalkan di atas bahas orang ini, terus di bawah malah bahas yang dulu-dulu. Ya, terus nanti ada Nyalahin. ada pihak yang lain tiba-tiba ngomong, lu gini ya kan? Bener. Ya kan? Sebel banget kan? Iya, jadi kayak apaan sih kok nggak nyambung dari topik komen awal tuh nggak nyambung sampai ke bawahnya. Itu mungkin karena dampak dari media sosial juga ya. Jadi anak-anak sekarang itu kurang literasi tentunya. Karena yang dia lihat hanya hiburan saat. Kadang yang saya bikin jengkel itu ketika ada sebuah postingan di mana sudah tertera jelas kata-kata seperti apa tapi masih ditanyakan kayak gitu. Itu kesel banget. Itu kayak, kesel banget. Gak baca caption. Kamu nggak baca caption. Nggak baca caption. Padahal sejelas itu loh kayak gitu. Dan dia juga bukan pengguna awal kayak gitu. Iya. Tiba-tiba langsung kayak Dan itu banyak. Iya, banyak satu sekali. dua. Nggak Banyak. satu dua. Mungkin di antara kita pernah ada yang menjadi pelaku itu, mungkin. aduh. Secara sadar atau tidak ya. Secara sadar atau tidak dan secara langsung atau tidak ya gak langsung komen, tapi dalam hati pasti ini enggak nih, ini gini. Iya. Masih ada. Kalau dalam hati tuh kayak ih kok gini, tapi kalau misalnya udah baca komen, baca captionnya baru ngerti. Iya. Baru kayak oh gini jadi. Bener sih. Oke. Udah?
Berarti tinggal aku dong. Oh, belum. Ya udah sok Oke, aja. untuk pertanyaan yang terakhir dari aku, Gimana? berbicara tentang influencer. Ya. Wow. influencer. Marketing, kenapa banyak orang yang lebih percaya sama influencer daripada iklan tradisional? Waduh. Oke. Sisi positif dan negatifnya itu apa sih, Pak? Wah. Oke, ini pertanyaan bagus. Selain tadi fenomena cancel culture, di media sosial juga ada yang namanya fenomena influencer marketing ya. Ini influencer marketing itu tidak hanya di bagian misal menjual produk atau lain sebagainya ya. Salah satunya juga itu kenapa influencer marketing ini powernya lebih kuat dibanding dengan iklan tradisional. Pertama adalah karena zaman sekarang yang nonton televisi itu sudah jarang kayak gitu. Bahkan ada televisi aja nyambungnya ke YouTube biasanya yang ditonton ya. Iya, Smart kayak TV gitu. ya. Smart TV yang sekarang. Dan kebanyakan orang sudah beralihnya ke media sosial dan televisi pun juga sekarang kan ada juga media sosialnya ya kayak Iya. Trans TV, YouTube-nya juga ada kayak gitu. Pertama itu kemudian di kita itu fenomenanya adalah masyarakat itu gampang terpengaruh oleh influencer. Apalagi kalau misalkan influencer tersebut adalah panutan kita. Misal Waduh, ada tuh, Pak. Artis Di- papan ya, atas. misal saya ngefansnya ke Prea JKT48. Waduh, gitu. aduh. Ketika Prea JKT48 misalkan mengiklankan sebuah produk make up kayak gitu, pasti orang-orang banyak memilih make up tersebut kayak gitu. Dan fans-fans seperti itu di Indonesia tentunya itu terbilang sangat banyak yang fanatik ya. BTS misalnya kayak gitu ya. Anak K-pop, Pak. Anak K-pop kayak gitu dan banyak lagi dan ini menjadi fenomena yang meresahkan ketika influencer yang terup itu yang berdampak negatif. Contohnya apa? Contohnya adalah di dalam pendidikan misal sekarang itu banyak anak-anak yang ikut tawuran. Oh iya. Ya. Alasannya kenapa? Yang saya perhatikan adalah salah satunya adalah adanya kesempatan untuk influencer yang dia memiliki riwayat buruk tapi malah diiklankan. Contohnya apa? Alex Bizer, Aduh. Katak Bizer kayak gitu. Itu kan orang-orang yang tadinya latar belakangnya tawuran tapi malah diberi ruang untuk menjadi selebgram kayak gitu. Itu kan aneh ya. Artinya semakin banyak persepsi anak-anak sekarang bahwa kita bisa sukses kok dengan cara itu ya. Makanya menurut saya hati-hati dalam menggunakan media sosial ya. Karena orang-orang sekarang mudah terpengaruh terhadap media sosial ya. Dan tentunya banyak termotivasi juga untuk ikut tawuran gara-gara Katak Bizer sama Alex Bizer ya. Meskipun ceritanya nggak masuk akal kayak gitu. Iya, kayak tawuran diangkat tuh gimana ceritanya? Tawuran lawan 150 orang ya. Aneh Terus, banget. Ini, Risha pernah beberapa kali nih lihat apa ya FYP muncul nih. Lucu aja gitu bacaannya. Aku sakit hati banget sama cewek aku, jadi aku mendingan milih gabung sama mereka yang jelas-jelas setia. Wah. Dan videonya itu mereka lagi tawuran, lagi bawa senjata tajam, kayak gitu. Ya, Itu- ada. itu Pernah ada saya loh. lihat, Ada. pernah lewat. Itu ada loh. Iya. Emang sekarang itu banyak hal-hal yang negatif yang muncul di media sosial dan itu dinormalisasikan. Betul. Dan itu sangat salah besar kayak gitu. Selain dari itu biasanya ada juga fenomena ini. Ini juga termasuk influencer marketing karena seseorang itu banyak termotivasi dari reels TikTok, biasanya disebut wanita standar TikTok ya. Oh iya. Iya, benar. Oke. Laki-laki itu harus
jadi donatur sebelum ngatur kayak gitu. Waduh. Kan ada juga yang seperti itu ya. Iya banyak. Dan justru hal-hal yang demikian yang membuat hidup kita tidak tenang kayak gitu. Melihat kesuksesan orang-orang yang lebih tinggi, terus kita kepikiran umur segini masih ngapain kayak gitu. Akhirnya down, Insecure akhirnya. insecure. Padahal kan takdir gak ada yang bisa ngatur ya. Iya. Kayak gitu. Makanya sehat atau tidaknya kita bermedia sosial ya tergantung kita sendiri bagaimana menyikapinya kayak gitu. Benar-benar. Oke. Giliran aku ya. Ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya kita bahas tentang FOMO. Wah, FOMO nih. FOMO nih. Bapak sendiri Hmm. sebagai sama-sama Gen Z pernah ngerasa FOMO gara-gara lihat sosial media gak? Terus menurut Bapak seberapa ngaruh ke hidup Bapak, ke perasaan Bapak, dan gimana caranya buat Bapak menghadapi itu, buat mengontrol? Perihal FOMO ya. Yap. Oke. Kalau masalah FOMO itu artinya ikut-ikutan yang sedang tren. Mungkin sederhananya kayak gitu ya. Saya itu terbilang orang yang cuek terhadap perubahan, apalagi di media sosial kayak gitu. Yang tren-tren, kayak misalkan lagi tren makan gacoan di Kuningan nih, baru ada kayak gitu ya. Baru ya. Saya nggak ikut-ikutan kayak gitu. Ngantrinya panjang banget itu Tapi ya. nge-Grab Pak, GoFood. Wah, kebetulan masih ditutup, gak tahu nanti kalau buka ya mesen atau enggak gitu. Kemudian masih banyak lagi, biasanya ada di Ramadan. Apa tuh? Ada FOMO baju lebaran, simmer-simmer Oh iya, kayak gitu. simmer-simmer. Banyak ya tahun Banyak tahun ya. apa tahun ini tahun apa? Tahun kemarin simmer-simmer. Yang sekarang saya lupa apa. Brokat apa, gitu. Merah bergandhi Nah. segala macam. Sebenarnya bagus FOMO itu, apalagi kalau misalkan kita kaitkan dengan usaha ya. Artinya kayak misalkan kemarin lebaran FOMO simmer-simmer, orang-orang banyak yang beli kayak gitu. Artinya kan terlepas dari itu ada usaha yang semakin meningkat kayak gitu. Tapi terkadang kalau misal kita orang yang terlalu FOMO atau ikutan-ikutan tren, itu secara tidak langsung hidup kita juga disetir sama media sosial kayak gitu. Tidak akan tenang kayak gitu. Mau gacoan, mau tidak mau harus beli gacoan kayak gitu. Sampai ngantri 2 jam itu kan melelahkan ya. Dan ujung-ujungnya cuma buat posting di story. Nah, dan ujung-ujungnya hanya untuk posting di story kayak gitu. Nyampe ke perut. Yang capek itu adalah ketika kebahagiaan kita atas dasar ingin dilihat oleh orang lain. Aduh. Ya, itu yang bikin capek kayak gitu. Berat ya. Bener. Sebetulnya kan sederhana ya, bahagia atau tidak tergantung kita sendiri kayak gitu. Padahal nggak ada yang peduli juga kamu posting apaan kayak gitu. Iya sih. Ya, bener kan? Kamu mau ngapain aja orang-orang kayak ya udah. Iya kayak gitu. Dan FOMO seperti itu saya tidak terlalu ikut-ikutan. Meskipun kadang penasaran tentu ada ya. Nah. Betul sih. Ngomongin second akun. Waduh. Ini sebenarnya gak setuju, cuman memang kebanyakannya seperti ini. Pertanyaan yang Risha buat. Sekarang banyak orang yang pakai second akun. Terutama cewek-cewek. Terutama Banyak cewek-cewek, oke. Ya sudahlah, akui saja. Menurut Bapak nih, kenapa orang lebih suka punya second akun dibandingkan pakai akun utama buat ngelakuin aktivitas sehari-harinya gitu? Apakah sebentar ya? Oke. Apakah itu beneran membantu menjaga privasi mereka atau mereka lebih bisa bebas berekspresi stalking akun mantan dan Waduh. sebagainya gitu? Waduh. Oke, pertanyaan bagus dan ini sangat erat kaitannya tentu dengan Gen Z ya. Au. Waduh. Saya pastikan bahwa hampir semua orang mungkin ya memiliki second akun, dan second akun ini kita bahas menjadi 2 bagian ya. Second akun yang pertama adalah second akun berupa akun privat, di mana identitasnya sama asli kayak gitu, real identitasnya, cuman pertemanannya biasanya hanya ke beberapa orang terdekat saja, dan ini biasa dilakukan oleh perempuan termasuk menurut penelitian ya. Sedangkan second akun yang kedua ini merupakan akun anonim
di mana akun yang dibuat ini nama, kemudian usia dan lain sebagainya itu dirubah sedemikian rupa ya menjadi orang lain kayak gitu. Dan fenomena anonim akun ini biasanya terjadi terhadap laki-laki ya. Dan saya pun tadi sebelum kesini tanya juga di kelas ya, berapa orang yang mempunyai second akun. Dari satu kelas yang tidak punya itu hanya sekitar 2-3 orang. Artinya hampir rata semua orang punya second akun. Entah itu second akun berupa akun pribadi ataupun anonim akun. Nah, perempuan kenapa dia membuat second akun yang isinya adalah identitas pribadi dan pertemanan yang dekat adalah tadi benar, untuk supaya lebih privasi tentunya, mencari kenyamanan, karena yang ingin kita lihat mungkin hanya orang-orang terdekat saja, karena beberapa orang mungkin tidak suka dan akan komen yang berlebihan, bisa jadi seperti itu ya. Dan berbagi suatu hal itu tidak harus ke umum, mungkin hanya ke beberapa orang saja. Biasanya perempuan seperti itu, mencari kenyamanan, kemudian mencari privasi. Makanya IG-nya digembok kebanyakan. Ya, itu perempuan. Sedangkan kalau laki-laki perbedaannya adalah kenapa membuat anonim akun adalah supaya bebas berekspresi. Ya. Misal ada suatu postingan kayak gitu ingin menghujat. Kalau misalkan pakai akun pribadi kan takut kenapa-napa ya, takut dicari kayak gitu. Misalkan mau kritik pemerintah di akun presiden kayak gitu. Itu kan agak was-was kalau pakai akun pribadi ya. Makanya cowok lebih membuat akun anonim kayak gitu. Cuman yang salah ketika cowok membuat akun anonim, saya tidak bilang semua cowok, tapi mungkin cewek juga ada kayak gitu. Kebanyakan cowok. Kenapa pas bilang mungkin cewek juga ada, jadi kayak pojokin kenapa tuh? Kayaknya ini juga pakai kayak gitu ya. Waduh. Biasanya itu adalah yang salah ya. Itu di media sosial dia berperilaku memberikan ujaran kebencian kayak gitu. Kayak misalkan body shaming. Itu banyak sih. Banyak kan? Tapi ketika dilihat akunnya pasti akun anonim. Privat. Nggak berani buka. Gambarnya anime wibu biasanya. Kalau nggak cuma yang kata itu doang, kayak kosong. Kebanyakan cowok seperti itu supaya bebas untuk meluapkan pendapatnya kayak gitu. Meskipun pendapatnya antara negatif ataupun positif. Ya. Dan cowok itu merasa lebih aman ketika dirinya tidak diketahui kayak gitu. Sebenarnya cewek juga sama mungkin misterius ya. Maksudnya. Lebih takut dicari tadi ya. Kalau misalkan mengkritik pemerintah dan lain sebagainya kayak gitu. Dan second akun itu tadi setiap orang pasti punya itu kayak gitu. Dan ini buat teman-teman di sini mau ngecek apakah dia pengguna media sosial yang baik atau tidak, sebetulnya mudah caranya. Yang namanya media sosial itu terkadang mengakumulasi apa yang kita cari di Google, apa yang kita cari di Instagram dan lain sebagainya. Sehingga cara termudah apakah dia pengguna yang baik atau benar adalah cek Instagramnya, klik di bagian pencarian, lihat FYP atau reelsnya itu kira-kira baik atau tidak kayak gitu. Oh my god. Ya, itu cara untuk mencari tahu dia pengguna baik atau tidak kayak gitu. Karena yang namanya media sosial mengakumulasi algoritma apa yang kita cari kayak gitu. Kalau seringnya melakukan pencarian yang negatif, maka tentu reels dan FYP-nya juga akan negatif. Ya. BTW di sini kebanyakannya laki-laki ya. Curiga kayaknya punya banyak second masing-masingnya. Tapi kamu juga punya kan? Iya. Azka juga punya kan? Punya. Tapi bukan buat ujaran kebencian dan seperti enggak. Oh, bukan. Dan stalking enggak. Kalau stalking aku iya, tapi kalau misalnya ujaran kebencian. Aduh, siapa itu? BTS. Enggak dong, kan second account. Kayak ngapain? Oke. Nih, kan di beberapa negara ya Pak, seperti Cina, Iran, itu beberapa aplikasi buatan negara tertentu diblokir oleh pemerintahnya. Nah,
Semisalnya di Indonesia pemerintah menerapkan sistem blokir, jadi memblokir beberapa sosial media yang sering kita pakai. Nah, itu akan seperti apa Dampaknya mungkin ya. dampaknya? Oke. Terkait dengan pemblokiran media sosial, sebenarnya ini di beberapa negara ini sudah ada beberapa media sosial yang diblokir permanen maupun sementara. Contohnya di Korea Utara ya, Bapak Kim Jong Un barangkali nonton kayak gitu. Meskipun gak ngerti ya kita bahas apa kayak gitu. Di beberapa negara contohnya Korea Utara itu sama sekali yang namanya media sosial baik YouTube, WhatsApp maupun Facebook itu dilarang digunakan. Alasannya adalah demi keamanan negara kayak gitu. Karena yang namanya media sosial apapun itu tentu mengakses data pribadi ya. Kemudian ada juga di Iran. Kalau di Iran itu biasanya hanya sementara ketika terjadi konflik takutnya data negaranya itu bocor kayak gitu. Dan gimana kalau Indonesia? Menurut saya tidak terpengaruh banyak ya. Kenapa? Karena meskipun tidak diblokir, data negara aja sudah jebol ya oleh hacker kayak gitu. Bahaya itu, Pak. Indonesia pernah, Pak? Wah, pernah. Waduh. Baru kemarin itu. Aduh, Ya. mau Bocor. Gak tahu menteri IT-nya itu. Aduh, Ya, udah Pak, keberatan. keberatan ya. Kayaknya topiknya udah sampai sana dia, udah sampai sini. Iya. Selesai karena waktunya udah mau hampir habis. Oke. Ya, durasinya udah mau sampai akhir. Mungkin saya boleh memberikan statement akhir. Boleh. Boleh juga banget. sekalian sama pesan-pesan. Oh, oke. Jadi intinya penggunaan media sosial ini baik atau buruknya itu tergantung dari diri kalian masing-masing. Karena media sosial ini sama halnya kayak sebilah mata pisau ya. Bisa dimanfaatkan dengan baik atau tidaknya tergantung tangan kalian sendiri. Apakah mau digunakan secara baik ataukah justru digunakan yang tidak baik kayak gitu ya. Dan terkait dengan media sosial mau tidak mau itu tidak akan pernah bisa dihapuskan karena selalu update ya, media sosial maupun teknologi kayak gitu. Mungkin nanti ada platform yang lain yang lebih besar dari Facebook kayak gitu. Tapi yang jelas penggunaan dan tanggung jawab di media sosial itu balik lagi ke diri kita masing-masing ya. Tuh. Cukup? Cukup mungkin itu. Oke, cukup. Terima kasih buat Bapak yang telah berkenan untuk meluangkan waktunya. Oke. Nah, by the way, dari awal pas perkenalan, aku ini dari Perbankan Syariah dan rekan aku ini sebagai pemilik tuan rumah ya. Tuan rumah dari DKV ya. Oke. Waduh, DKP. Nah, kenapa beda nih? Jadi di SMK Otoma Suda, buat kalian semua nih yang penasaran sama sekolah kita, di SMK Otoma Suda itu kalian bisa punya ruang yang sangat luas. Ya, Baik betul. itu buat prestasi kalian, buat menambah skill kalian, buat masa depan kalian gitu. Aku sendiri pun di sini sebagai anak dari Perbankan Syariah yang harusnya stay di mini bank gitu. Tapi aku dikasih ruang di sini. Ayo Sia, ayo bikin konten ini, ayo bikin podcast ini. Itu membuktikan bahwa SMK Otoma Suda itu tidak pernah menyempitkan ruang bagi siswanya. Iya, Kita untuk semua- belajar lebih jauh iya, ya. kita semua dikasih kesempatan yang sama, kita semua dikasih waktu yang sama. Jadi buat kalian yang bingung mau sekolah kemana, yang sekolahnya pas, yang murah, yang berkualitas ya, yang menjamin masa depan kalian, yang menjamin keseriusan belajar materinya, SMK Otoma Suda bisa menjadi pilihan yang cocok buat kalian semua. Dan Tuh. saya sendiri juga lulusan SMK Otomat Nah. Suda ya. Iya. Sama betul. kayak Risya, dulu jurusannya Perbankan Syariah, tapi sekarang jadi guru matematika ya. Nah. Artinya apa? Artinya masuk ke SMK itu tidak menuntut kemungkinan kamu hanya bekerja saja, tapi bisa juga melanjutkan Ya. kuliah BMW tentunya ya, Pak? Betul. Betul. BMW. Bukan mobil. Oh, bukan. Bukan.
BMW bekerja, melanjutkan, dan wirausaha. Nah, Gitu. Jadi ketika kalian masuk ke SMK, kalian punya 3 skill utama nih. Kalian bisa bekerja karena kalian udah punya materinya, udah punya pondasi yang kuat. Terus kalian juga bisa melanjutkan, mau kuliah atau mau kuliah di universitas atau di politeknik dan sebagainya. Terus kalian juga bisa membuat peluang usaha buat orang lain, wirausaha. Kalian bisa membuka lapangan pekerjaan tuh buat lingkungan sekitar kalian gitu, buat baik secara sempit ataupun secara luas. Itu ya. ya betul Benar. sekali. Dan di SMK Otomat Suda ini terbilang cukup banyak jurusannya ya. Betul. Ada perbankan syariah tadi kita berdua. Ya, satunya beda. Aduh, Satunya Pak, DKP. jangan macem-macem Oh, ini dulu. rumahnya ya. Iya. emang mau diusir? Waduh. Nah, Cut satunya DKP biasa bikin podcast, guys. Dan juga melek media dan teknologi. Kemudian ada juga TKR, teknik kendaraan ringan bagi teman-teman di sini yang suka modif-modif mobil ya. Atau ada juga TSM yang suka modif-modif motor biasanya, itu bisa masuk ke TSM. Kemudian ada juga TKJ, teknik komputer dan jaringan ya. Apalagi sekarang semua bidang perusahaan itu sudah pasti ada IT-nya. Ya, Mau betul. tidak mau kita harus melek teknologi. TKJ jadi salah satu pilihan yang tepat bagi teman-teman di sini yang mau melek teknologi tentunya. Kemudian ada juga ELIN atau elektronika industri ya. Ini kaitannya dengan robotika ya. Jadi menyusun atau misalkan membuat perangkat dan lain sebagainya yang berkaitan dengan robot tentunya ya. Berguna banget. Berguna banget. Sangat berguna. Dan di setiap lini perusahaan juga pasti ada ya. Atau di sini ada yang mau jadi konten kreator tentunya. Jadi Bareng sama selebgram. Teh Azka. Nanti bisa belajar sama Teh Azka. Aduh, Jago Waduh, banget BTW. Jago banget. Au. itu. Aneh banget loh anaknya loh. Semua media sosial juga ada ya. aduh malu. Waduh, betul. luar biasa sekali ya. Selain itu juga kita punya banyak ekstrakurikuler nih yang biasanya apa ya? Yang biasanya cuma beberapa di sekolah lain, kita punya banyak banget. Bahkan Bapak Trio juga sebagai ini ya, Pak. Pembina, Pembina. Ekskul Matematika ya. Betul. Waduh. Nanti yang teman-teman di sini yang suka ngitung-ngitung X dan Y nanti bisa gabung sama Bapak ya. Oh, tapi bukan cuma yang udah jago doang ya, bahkan yang tadinya belum bisa sama sekali pun Oh, jelas. boleh banget join. Boleh banget ya. Kebetulan Teh Azka paskibra ya? Iya, Iya, betul. Pernah pengalaman mengibarkan bendera di mana? kalau itu Di lapang tentunya ya. benar kemarin kalau di mana lagi kalau bukan Di mana lagi lapang? kalau bukan di lapang Iya. ya. Pernah ikut event di mana di paling jauh? Di Cirebon waktu itu. Yang luar waktu sampai biasa. disambut di lapangan yang meriah banget. Betul. Luar biasa Oh, ya. hebat. Boleh tepuk tangan buat itu Salah semua. satu anak Otomat Suda ya. Hebat banget. Ya itu dia. Jadi di SMK Otomat Suda itu tidak menutup kemungkinan kalian untuk mempunyai banyak skill, kemampuan tuh sangat bisa kalau kalian mau. Ya. Nah, terus buat kalian juga yang gak percaya nih, masa sih SMK Otomat Suda sehebat itu? Kalian boleh cek di akun Instagramnya ya, salah satu akun sosial medianya, gak kelihatan ya? Sebutin aja Terisha. Nanti mungkin bisa di-share ya, Iya. di thumbnail. Ini di Di bawah atau di deskripsi atas ada kan, biasanya, Pak? ya. Ada kan, Pak? Oke, udah banyak lulusannya Nah. di perusahaan-perusahaan yang terkenal buat kalian semua tuh yang punya mimpi pengen kerja di perusahaan besar. Nah. Itu bisa banget karena kita juga kerja sama perusahaan-perusahaan yang cukup terkenal. Atau bisa datang ke sini langsung ngobrol sama Iya, kita ya. betul, Di podcast betul. ini mungkin Podcast nanti. ini benar-benar jadi Waduh. bintang tamu kan. Kita ngobrolin seputar SMK kayak Betul. gitu. Itu produk dari Nah, ini Iya, juga produknya ya, gelas kayak gitu. ya. Jadi bebas berkreasi tuh. Luar TKR juga biasa. punya mobil ya. Terus apa? TSM juga TSM punya motor. punya motor Iya. yang sering dipakai buat event. Terus TI juga punya robotik tuh. Punya Robot. alat yang dia ciptakan, yang siswa-siswanya ciptakan. Di perbankan syariah juga punya alat-alat khusus di bank yang Iya. biasanya nggak tahu itu apa. Kita punya banyak alatnya tuh. Di TKJ punya banyak komputernya buat kalian. Labnya fasilitas. aja 3. Wow, 3 ya. loh Wah, labnya. luar Keren biasa. banget. Komputernya aja udah, udah. Wah, Udah spek speknya gaming itu, udah- spek aduh, gaming. Genshin Libas, Genshin Wah. Libas. Mau main berapa jam pun udah lah gitu ya, selesai gitu. Itu mungkin itulah
pembahasan kita ya, podcast kita Ya, hari betul. ini. Seru ya, cukup seru, banyak manfaatnya buat kita. Iya, banyak wawasan juga yang Aska dapat dari Pak Trio. Waduh, saya juga belajar banyak dari kalian. Aduh. Oke, terima kasih buat Azka, terima kasih buat Bapak Trio. Terima kasih buat Bapak Rahmat yang sudah mengajukan idenya, yang sudah mengajak kita nih buat podcast di sini ya. Mohon maaf bila banyak kesalahan, kekeliruannya, karena kita juga manusia biasa ya. Kebetulan hostnya juga manusia biasa yang masih banyak belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.